Yesus lucu, ini akal sehat. Kenapa? Sebagai Tuhan, kenapa dia menciptakan manusia, terus menciptakan manusia untuk membunuhnya? Ya, maunya dia kan Tuhan. Suka-suka dia Pak Ganep ya, suka-suka dia. Kenapa abang marah? Punya dia. Kenapa Pak Ganep yang kepanasan? Maunya Tuhan gitu. Pak Ganep menjadi Tuhan. Kok aku malah yang diroyok sih? Pak Ganep mau jadi Tuhan, Pak Ganep. Udah kita salib. Pak Ganep. Ada pertanyaan lagi yang bermutu gitu apa gitu? Ada Bonar Bang. Bang Bonar ya Bang. Apa Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Mau tanya ini. Iya Bang. Oke. Kalau misalnya ya, iya Bang. Tidak ada original text, tidak ada manuskrip tertua, Quran itu bisa dibuat nggak? Bisa. Ya, bisa aja, bisa. Kenapa, Bang? Lalu kemudian yang kedua, Bible itu bisa dibuat nggak? Enggak. Nah, itu kan berarti. Apa bilang Pak Sugi? Udah bisa, mereka nggak ada yang bisa hafal. aja Pak Sugi, orang sini mesin tik ada, printer ada, saya bisa bikin kok. Pak Sugi, komputer apa lagi sekarang ada. Pak Sugi kayak gimana sih? Yang dipermasalahkan itu, kalau semuanya itu udah musnah, yang di aplikasi musnah, yang di buku-buku musnah, kira-kira bisa bikin lagi nggak mereka? Bisa, saya bikin sendiri kenapa? Bisa surat cinta aja bisa jadi surat. Mbak Sugi bisa aja gimana sentuhan aja ini. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua Pak Ustadz Sugi. Kalau hancur Pak Sugi berantakan nih sekarang nih kita hancur. Kalau misalnya teks aslinya nggak ada, variasi teksnya banyak, lalu kemudian mestinya kan harus ada kritik teks ya. Nah, apakah kemudian kalau kritik teks di Kristen yang sebegitu kompleks begitu, itu bisa nggak jadi dasar kebenaran? Ya terserah Tuhan. Iyalah. Aku dikeroyok. Maksud saya begini Ustaz. Daripada saya dikeroyok, mending kayak gitu. Maksud saya begini, jadi kan di Bible itu original teksnya itu kan nggak ada, yang ada hanya teks tertua, dan teks tertua itu kan variasi teksnya kan banyak, sehingga wajib harus ada yang namanya kritik teks supaya kita bisa memahami yang benar kan itu. Oleh karena itu kritik teks di Kristen itu memang berkembang sangat lama gitu. Nah, tapi adanya kritik teks yang lama akibat tidak ada original teks itu tidak bisa jadi dasar kebenaran kan gitu. Iya, betul. Begitu ya Pak Suki ya? Iya. Pak Bonar itu tahu dari mana sih kritik teks yang udah lama itu katanya nggak ada, itu nggak bisa dibuat. Kata Pak Erben tadi tuh. Enggak Pak Bonar. Bisa aja Pak. Kan itu kan semuanya kan karangan kami Pak. Masa kita nggak bisa bikin lagi Pak? Bapak gimana sih? Nggak paham Bapak maksudnya. Terus pertanyaan ketiga, Ustadz Sugi. Sampai saat ini Bible itu kan sudah sampai pada level mapan ya, dan kemudian sudah diperbanyak. Itu pun masih banyak variasi teksnya gitu. Nah, apakah kebanyakan variasi teks itu adalah dasar bahwa Bible itu benar kan? Enggak kan gitu Pak Ustadz Sugi? Pak, gimana sih? Nggak paham Bapak maksudnya. Kalau Bible salah, berarti Quran dong. Iya kan? Jadi maksudnya kadang-kadang teman-teman Kristen itu harus memahami apa sih yang menyebabkan munculnya kritik teks supaya mereka tidak mengatakan bahwa berkembangnya kritik teks itu justru kebenaran, jangan sampai pengertiannya seperti itu gitu loh. Pada saat original teksnya itu ada dan kemudian dihafalkan juga, ya maka kemudian tidak perlu kritik teks yang terlalu berlebihan kan gitu. Di Quran itu ya kita hanya mencari pemaknaan baru sesuai perkembangan zaman gitu. Sehingga tadi kesimpulannya Pak Erben tadi bahwa kritik teks itu adalah kritik teks di Kristen itu sangat lama, sangat berkembang, itu tidak bisa jadi dasar kebenaran Bible itu sendiri tadi. Itu betul.
Iya, betul. Saya setuju itu. Makanya tadi sebenarnya mau saya jawab bahwa manuskrip tertua Al-Quran itu nggak ada, karena Al-Quran itu bukan berdasarkan manuskrip, tapi berdasarkan apa yang dihafal oleh para hafiz Quran itu, begitu loh. Sebenarnya seperti itu. Nggak ada gunanya itu manuskrip itu, selagi masih ada para hafiz. Karena budaya Al-Quran itu sendiri bukan berdasarkan manuskrip, tapi berdasarkan hafiz itu. Makanya ketika para hafiz ini ketika melakukan peperangan banyak yang meninggal, Umar baru berinisiatif untuk membukukan Al-Quran, begitu Pak Bonaran. Ya, tambahan Ustaz Sugi. Ya. Misalkan Bible itu hanya satu, yaitu hanya LAI saja. Tapi variasi penuhanan itu kan tetap ada kan itu Pak Ustaz Sugi. Variasi penuhanan. Jadi pendeta HTD bilang Bapa itu sudah tidak ada, Trinitas itu penyembah iblis, lalu kemudian pendeta JT bilang Bapa itu sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus. Artinya ada variasi teks untuk satu kitab yang sama gitu. Dan ini sebenarnya sudah cukup sebagai bukti bahwa Bible itu telah diperkosa sedemikian rupa sehingga kemudian hukum pertama dari Taurat, yaitu jangan ada ilah lain bagimu, itu sebenarnya sedang dibatalkan oleh mereka sendiri gitu, Ustaz Sugi. Terima kasih. Betul sekali itu Bang Bonarannya. Mereka itu punya kepentingan terhadap kitabnya, sehingga sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu mereka itu berusaha mereka rombak. Tapi kalau umat Islam itu tidak punya kepentingan terhadap Al-Quran. Makanya apapun yang dikatakan Al-Quran kita sami'na wa ata'na. Ketika Al-Quran mengatakan kul huwallahu ahad, kita sami'na wa ata'na. Bahwa Allah itu esa, tidak perlu lagi kita pikirkan bahwa Allah itu punya sekutu dan sebagainya. Beda dengan orang Kristen. Ketika mereka dikatakan ini Allah yang benar itu adalah satu-satunya Allah yang benar, ya kan? Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengaku bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Nah, karena mereka ini termakan oleh dogma, ayat yang sudah jelas mengatakan engkau satu-satunya Allah yang benar diperkosa, ditafsir dengan dogma itu tadi, makanya ngaco dan menimbulkan berbagai macam persepsi tentang ketuhanan, begitu Pak Bonaran. Berarti kesimpulannya ayat yang tegas justru dikaburkan, ayat yang kabur justru ditonjolkan, kan gitu Ustaz? Iya, betul. Bungkus, berarti aku udah bisa live ya? Kok live? Aku ngetik iki pemasukan penerimaan hewan kurban iki. Oh iya, lanjut. Bendahara ya. Bang Budi, mohon izin. Iya bang. Tadi saya udah sempat dimasukkan lagi sama pendeta Gary. Oh iya, gimana bang? Habis itu cerita-cerita lagi, habis itu di-remove lagi sama beliau. Waduh. Ada. Kenapa sih dia kok buat kita ngobrol-ngobrol aja pakai di-remove gitu? Sungguh terlalu. Takut ya sama kebenaran. Ntar saya coba ngobrol lagi sama dia. Enggak. Soalnya saya japri langsung dia. Lanjut. Oke. Bang, makan nih. Makan. Iya, siap. Abang, teleponnya ada kan di grup ya? Di grup JCC ada saya. Bukan di grup itu, di grup Palang Pintu. Palang Pintu. Tapi saya kan nggak pernah masuk ke Zoom-nya Palang Pintu, Bang. Palang Pintu itu yang Kristen ya? Iya, kalau saya bilang Palang Pintu itu namanya. Oh, Palang Pintu. Namanya bagus. Salib. Palang Pintu. Palang Pintu. Apakah yang jemuran? Jangan. Jelas banget kok Palang Pintu kan artinya udah jelas huruf T itu. Lanjut Bang Budi. Ntar saya coba ini deh WA sama si Gary supaya masukin lagi Abang. Oke siap, makasih. Saya tapi nggak akan pernah masuk ke sana Bang, ke Zoom-nya mereka. Bukan di Zoom tapi di WA. Ke grupnya itu, iya. Dan Tauhid itu, ya. Iya.
Lanjut Ustadz Sugim, kalau mau di stop saya cuma tadi ada 3 pertanyaan tadi. Lanjut. Ustaz Sugi gimana kan? Kelihatan iya. tuh piringnya. Mas Pul silakan lanjut di acaranya lagi. Lanjut aja dulu. Aku lagi tulis laporannya. Ntar kalau grodit baru aku turun tangan gitu. Sedap, siap Bang. Bang Siap, Dimas, siap, Assalamualaikum Bang Dimas, kok diem aja? Bang Daeng dipanggilnya Bang Daeng. Waalaikumsalam Pak De. Piye kabare piye? Kabarnya badan agak pegel-pegel sih, capek. Kemarin persiapan adikmu nikah. Jadi jarang nge-zoom saya. Pak De sehat Pak De? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah. Tadi ada dialog apa ya Pak ya? Kayaknya Itu si Erben kepanasan itu. Gara-gara diungkap kitabnya banyak ayat-ayat sisipan. Dia katakan betul itu jujur, LAI jujur katanya. Jujur kok nambah-nambah. Begitu ditanya itu dari mana nggak bisa menyebutkan datanya. ya. Tadi saya ngelihat di YouTube ada dialog lintas agama di channelnya Pak Zulfikar itu Valen sama Niken, jadi ingat 1 Korintus 11:26 memberitakan kematian Tuhan. Oh itu. Iya. 1 Korintus 11 ayat 26 memberitakan kematian Tuhan. Langsung saya cek WA dan nge-share link Zoom masuk sini deh. Iya, jadi yang mati itu harus Tuhan memang. Karena kalau yang mati itu manusia, Nggak rame. iya darahnya itu darah manusia, tidak bisa jadi tebusan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang mati itu manusia berarti mereka pagan gitu loh. Melakukan kekejian, jadi manusia dibunuh sebagai tumbal dosa-dosanya mereka. Terus kemudian yang ketiga, ya karena yang mati itu Tuhan, maka itulah yang menimbulkan berbagai macam variasi penuhanan gitu. Karena yang mati itu harus Tuhan, sehingga di kristologinya Yesus harus dituhankan gitu. Tapi gini, Bang Benaran, mereka juga menyangkal bahwa Tuhan itu mati. Gimana itu? Kalau yang mati harus Tuhan, tapi kenapa mereka menyangkal yang mati itu Tuhan? Ya sebenarnya itulah ketersembunyiannya mereka. Gitu. Jadi kalau mereka mengakui bahwa Tuhan itu mati, itu kan masalah bagi akal sehat mereka. Tapi kalau Tuhan itu tidak mati, hanya sejenis manusia, itu berarti darahnya hanya darah manusia. Jadi ini ada kontradiksi antara iman dengan akal gitu. Bu, silahkan enak punya ibu deh. Ya, jadi buah si malakama. Iya betul. Dimakan bapak anak mati, dimakan anak mati, nggak dimakan, mati semua. Jadi kalau kita tanya ke Kristen, siapakah yang mati? Tidak ada yang mengaku bahwa itu yang mati adalah Tuhan. Ya. Tapi di 1 Korintus 11:26 memang disebutkan bahwa kematian Tuhan, berarti Tuhan itu mati. Dan kemudian kalau kita bawa ke darah yang mahal, darah manusia itu bukan darah yang mahal, darah Tuhan yang seharusnya sebagai tebusan. Terus kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan pagan, manusia dibunuh, itu kan sebenarnya perbuatan keji di hadapan Yahweh gitu loh. Sehingga sebenarnya tidak boleh mereka mengatakan bahwa yang mati itu manusia. Gitu. Wah, memang problem. Iya, mundur kena, maju kena. Iya. Ya, makanya Jadi Pak Korintus 11 itu jadi menceritakan Yesus meninggal gitu. Kematian Tuhan kalau disebutkan. Kematian Tuhan. Iya, disebutkan kematian Tuhan. Makanya tadi di tempat kerja saya nge-share, bro. Coba baca 1 Korintus 11 ayat 26. Memberitakan kematian Tuhan. Anjir, sekelas Tuhan mati. Iya. Tapi sekarang Bang Dimas imannya semakin mantap ya Bang ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Bang Dimas dulu Kristen? Bukan, agnostik. Oh, agnostik, alhamdulillah. Agnostik dari Islam? Iya. Ya, Islam tapi nggak ngerti apa-apa soal Islam. Aku aja yang Kristen pengen jadi Islam. Oh gitu Pak. Dari Kristen ke Islam. Iya, Bang Bonar itu dulunya Nasrani deh. Katolik dulu saya. Bukan Kristen, Dia Nasrani. Katolik Bang.
Katolik lagi. Katolik perang salib dulu ya. Iya. Kayak gitulah. Nah, jadi gitu Ustadz Sugi tentang yang tadi. Jadi sebenarnya ini gua si malakama. Jadi kalau yang mati itu manusia, sebenarnya Yesus tuh nggak perlu dipertuhankan. Nggak perlu kalau memang yang mati manusia. Betul. Jadi itu pun nabrak ayat Bang Bonar. Bagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 63 ayat 9 itu. Bukan duta, bukan utusan, tapi Tuhan sendiri yang menjadi penebus. Iya, harusnya iya. Tuhan itu yang harus mati kan gitu. Kalau manusia mati ya nggak bisa menebus dosa manusia. Kalau Bang Herdi itu kan selalu bilang bahwa Yahweh itu penebusku katanya. Jadi bagi Bang Herdi itu malah justru bukan anak yang mati, Pak, tapi bapak gitu. Bapak sendiri. Bapak sendiri. Jadi itu penganut patrisipasianisme namanya. Itu termasuk kategori bidat sama orang-orang Kristen yang mati itu bapak kata dia. Itu implikasi dari keyakinan bahwa Bapa sama dengan anak sama dengan Roh Kudus. Tapi ada kemudian, juga yang berpendapat yang mati itu firman. Nah, ada juga yang berbilang gini bahwa yang mati itu dagingnya, ya, lalu dagingnya, lalu kemudian rohnya enggak. Jadi ini kompleks memang. Terus kemudian kalau yang mati firman, maka berarti firman itu memang ciptaan karena sang pencipta itu tidak pernah mati. Aduh, maju mundur atas bawah kena tepuk. Mumet tuh Pak. Iya, kena gaplok semua tuh. Mbangane mumet, mending balik ning Islam wae. Nah iya wes. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk akal, logis, simple. Iya. Kita yang bersalah, kitalah yang dihukum. Bukan karena kita sok jagoan berani di neraka, bukan. Karena itulah yang paling logis gitu loh. Iya. Betul. Maka jangan berbuat dosa, selalu istighfar dan kemudian selalu berbuat baik karena berbuat baik itu menghapus dosa. Betul. Kan ngono ojo Tuhan yang dipateni. Tapi kan mati satu masih tinggal dua, Bang. Lah iya isi ono loro cadangan yo. Jadi cadangan loro. Iki do ngerti apa ora dhewe ngomongi. Ustaz Sugi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat bapak-bapak yang lain. Mau nanya Ustaz Sugi, saya kebetulan mengikuti perbincangan bapak barusan dari channel sebelah itu, jadi ingat Bible di Perjanjian Baru. Kemudian saya teringat satu lagi ini di Injil Yohanes 20 pasal 28 itu. Oh, Thomas. Ya, Thomas itu. Itu sebetulnya itu iya, Thomas itu pasti itu. Bagaimana, Ustaz? Bentar. Saya tahu ayatnya itu Thomas berkata, "Oh Tuhan dan Allahku" itu kan. Nah, itu Ustaz. Itu khawatir, tapi saya khawatir teman-teman muslim ini nanti malah nantang tapi nanti ditunjukin itu malah jadi blunder gitu kan. Jangan sampai gitu. Itu kalau benar ditunjukkan Yesus adalah Tuhan dan sekaligus Allah. Nanti dia ngambil dari sini gitu. Dijelaskan dulu dilihat kronologinya. Bentar. Pak Bonar bisa jawab itu, Pak Bonar. Dilihat kronologinya. Kronologinya itu kan Thomas itu tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Sebelum aku menyucukkan tanganku sendiri ke lubang yang bekas disalib itu, saya tidak percaya. Tiba-tiba Thomas itu melihat Yesus, kaget dia. Kaget juga bisa, gembira juga bisa, ketidakpercayaan juga bisa. Maka berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku." Itu bukan berarti Thomas menyebut Yesus Tuhan. Sama seperti orang Islam ketika kaget, ketika kesandung, dia berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku." Seperti itu. Misalnya Anda terlambat ke kantor. Tiba-tiba sampai kantor Anda ketemu bos, "Ya Allah, ya Tuhanku terlambat." Apakah Anda menganggap bos Anda itu Tuhan? Allah? Kan tidak. Makanya dilihatlah kronologinya itu yang melatar belakangi perkataan itu apa. Untuk mengerti sebuah kata, itu harus dilihat pada saat kata itu diucapkan. Contoh saya berkata babi, belum tentu saya ngomong seekor babi. Bisa juga kepada orang, bisa juga kepada anjing, bisa juga kepada pohon. Nah, seperti itu. Dilihat pada saat kata itu diucapkan. Nah, Thomas mengucapkan, "Ya Allah, ya Tuhanku." Posisi Thomas sedang
tidak percaya, sedang gembira, campur aduk di situ, sedih Tuhannya mati, tiba-tiba bangkit, lalu berkata, ya Allah ya Tuhanku, masalahnya di mana? Ya. Nah, kalau memang Thomas itu mengatakan ya Allah ya Tuhanku itu, menganggap Yesus itu Tuhan, apa pernah Yesus mengajarkan bahwa aku ini Tuhan, aku ini Allah? Kalau Yesus pernah mengajarkan demikian kepada Thomas, maka wajar kalau Thomas berkata ya Allah ya Tuhanku kepada Yesus. Tapi kalau tidak pernah mengatakan itu, mengajarkan itu, justru yang diajarkan aku adalah utusan Tuhan, lalu Thomas berkata demikian, lalu dikatakan Thomas itu menuhankan Yesus, ya nggak nyambung gitu loh. Iya. Tambahan gitu, sedikit Bang. Ustadz. Ya, monggo Bang Bonar, monggo. Jadi Makasih, Ustaz. kalau kita baca Yohanes 20:28 tadi, lalu kemudian kita naik ke atas di Yohanes 20:17, Yesus mengatakan Gadmu dan Gadku gitu. Jadi betul. Di ayat di atasnya Yesus telah mengatakan bahwa ada Tuhannya Yesus yaitu Gadku dan Gadmu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman Kristen kalau nggak yakin jawabannya Ustadz Sugi, coba bertanya ke Paul Zeng gitu. Paul Zeng itu udah tahu jawabannya itu. Jadi dia bilang itu adalah ucapan kaget dari Thomas. Saya kira demikian tambahannya, makasih. Mantap, sip. Terima kasih. Mantap nih Pak Bonar nih. Oh, mantap. Ya itu. Iya aja, Pak Bonar aja suruh dia berdebat nih sama ini. Oh, cocok. Janganlah. Karena lebih paham kan. Gitu Bang Yulian, mungkin ada yang lain silakan. Terima kasih, Saya pamit dulu, saya buat ini cocok-cocokan angka. Terima kasih Pak. Angka korban. Ya silakan Pak. Selamat malam. Terima kasih. Lanjutkan aktivitas. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak Bonar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.